Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini mau belajar simulasi dan komunikasi digital, masih dalam bab merancang dokumen tahap praproduksi ya. Kalau kemarin kita belajar membuat sinopsis, maka hari ini kita akan belajar membuat naskah ya atau skrip. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak ya pembelajaran hari ini. Mulai saat ini kalian saya minta untuk berkelompok ya, berkelompok maksimal 5 orang ya, boleh maksimal 5 orang, boleh lebih sedikit ya, tapi kalau lebih kurang dari 3, misalnya 2 orang agak sulit, soalnya nanti kan butuh kelompok kalian kan sampai pada proses produksi ya, proses membuat film ya. Mungkin nanti suatu saat kalian membutuhkan alat-alat di sekolah, kita siapkan alat-alat itu. Cuman sebelum menginjak ke produksi, kita pastikan kalian memahami dalam proses praproduksi ini ya. Pesertanya bebas, kalian tentukan sendiri 5 orang. Diusahakan yang ajak yang sudah sering mengikuti ini mengajak 4 orang lagi untuk bergabung dengan kalian. Kita mulai dari bagaimana cara membuat naskah ya. Sebenarnya naskah itu dibuat pertama kali kan sebuah ide ya. Dari ide itu dibuatlah premis ini. Premis itu adalah pernyataan cerita dan masalah ya. Jadi biasanya ada gagasan, konsep, atau ada sebuah ide yang ingin disampaikan ya, kesannya dengan sebuah tema tertentu misalnya ya. Jadi premis itu dia pernyataan yang akan dijadikan dasar kesimpulan atau dijadikan landasan penarikan kesimpulan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka memperjelas visualisasi atau cerita yang akan disampaikan itu. Kalau tidak ada premis ini, nanti kita bisa terjebak dalam sebuah belantara cerita ya. Kita pinginnya ini, yang satu pingin itu, terjebak dalam dan bisa berubah-ubah. Maka kalau dengan adanya premis ini akan menjadi panduan dalam membuat sebuah naskah, membuat film ya. Jadi contohnya begini. Jadi cukup satu kalimat saja ya. Contoh misalnya Finding Nemo ya, menemukan Nemo. Premisnya cukup begini: seekor ikan badut menantang mara bahaya di samudera lepas untuk mencari anaknya sematawayangnya yang diculik oleh seorang penyelam tak dikenal. Ini premis ya, menyelamatkan anak kasih sayang ibu barangkali ya, yang ingin menyelamatkan anaknya. Cuman ini digambarkan seekor ikan ya. Kemudian misalnya contoh yang lain, Toy Story ya. Sebuah boneka koboi kesayangan pemiliknya merasa terancam dan cemburu dengan kedatangan mainan astronot baru ya. Astronot ya. Jadi seorang anak punya mainan banyak, seakan-akan mainannya itu punya rasa cemburu begitu ya, ketika pemiliknya mainan itu punya mainan yang lain. Ini dari sanalah kemudian cerita berlanjut. Jadi ini
premis ya, satu kalimat. Dari satu kalimat, kemudian kalian buat kemarin sinopsis ya. Sebenarnya ada cara dari satu kalimat itu kemudian dijadikan 3 kalimat ya. 3 kalimat ini sebenarnya sinopsis pendek ya. Jadi ketiga kalimat tersebut mewakili 3 babak. Babak pertama mewakili situasi awal, biasanya situasi awal itu tentang perkenalan ya, atau persoalan ya, memperkenalkan masalahnya ya. Kemudian babak kedua biasanya tentang masalah yang dihadapi, semakin klimaks, kemudian yang ketiga akhirnya penyelesaian. Ini biasanya ya sinopsis itu. Kemudian ini contoh ya, contoh. Jadi dari satu kalimat dijadikan 3 kalimat. Jadi kalimat pertama perkenalan, kalimat kedua masalah ya, kemudian kalimat ketiga ini penyelesaiannya gitu. Kemudian dari satu paragraf yang berisi 3 kalimat kalian jadikan sinopsis panjang ya, sinopsis panjang. Jadi satu kalimat dijadikan satu paragraf. Ini contoh yang tadi satu kalimat dijadikan satu paragraf. Kalimat pertama, kalimat kedua satu paragraf. Jadi ini satu kalimat, ini tadi kan 3 kalimat ya. Kalimat pertama ini harus jadi paragraf 1. Kalimat kedua ini harus jadi paragraf kedua, begitu. Ini jadi pokok pikiran ya, atau kalimat utama. Jadi masing-masing kalimat itu. Jadi setelah dipecah jadi satu paragraf, tadi yang satu kalimat dipecah menjadi satu paragraf. Ini ya, jadinya. Kalimat yang kedua jadi satu paragraf. Begitu pula yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya treatment. Treatment ini jadi itu dipecah ya, satu paragraf dipecah jadi 3 paragraf lagi begitu. Jadi menjadi sebuah cerita pendek ya, cerita pendek. Jadi treatment. Jadi bebas mau diarahkan kemana. Yang jadi satu paragraf itu jadi 3 paragraf bebas ananya. Mau kemana ya. Tetapi itu sudah menjadi panduan paragraf. Satu paragraf menjadi 3 paragraf. Akhirnya berarti kalau sudah 3 tak kalikan 3 sudah 9 kan, 9 paragraf. Nah, masing-masing paragraf kemudian dibentuklah satu skein ya. Jadi satu waktu di satu tempat di waktu yang di satu waktu, maka itu menjadi skein, satu skein ya. Skein 2, skein 3 dan seterusnya. Nah, contoh seperti ini. Jadi misalnya di depan X artinya di luar ruangan ya. Kalau in berarti di dalam ruangan. Ini terkait dengan setting di kamera nanti ya. Kamera untuk merekam adegannya biasanya ada setting eksternal atau internal. Kemudian ada waktunya, di mana tempatnya begitu. Kemudian ada kata-kata ya, untuk menggambarkan sebelum adegan apa yang mau disetting. Kemudian ada percakapan. Ini satu, berarti ini adalah satu skein ya, satu tempat satu waktu ya. Ini sudah menjadi, kalau ini dibuat semuanya maka menjadi sebuah naskah film ya.
Sebenarnya ada banyak softwarenya untuk membuat naskah ini, tetapi cukuplah dibuat saja barangkali sudah cukup. Saya sudah siapkan di tugasnya ya. Yang paling bawah ini, kalau yang ini adalah untuk ide dan sinopsis, nanti kalian berkumpul 5 orang, kemudian didiskusikan, dipilih ya, dipilih mana yang terbaik, kemudian kalian diskusikan. Mungkin ada perbaharuan dari sinopsis atau dari premis yang dipilih oleh kalian, kemudian dibuatlah sebuah naskah ya. Dengan cara seperti ini, masing-masing menjadi tahu alur ceritanya, kemudian nanti bisa kompak dalam membuat filmnya ya. Saya juga menyertakan ini ya, apa yang saya sampaikan sama persis dengan yang di video di sini, atau kalian bisa lihat di linknya ini ya, link yang ada di sini. Ini contoh, kalau mau lebih banyak lagi, contoh yang lebih banyak di sini atau di sini ya, sudah saya taruh linknya di nasinjenemio.com ya. Jadi sekali lagi, kalian bebas memilih temannya, diusahakan yang kalian yang aktif mencari teman-temannya yang tidak aktif katakanlah, sehingga bisa nyambung pembelajaran ini ya dengan teman-teman yang tidak aktif dalam pembelajaran. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.